Mari kita buka di Mushaf Al-Quran. Masih pada surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Kita lanjutkan mulai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 12 sampai ayat 16 ini berisi tentang proses penciptaan manusia sampai manusia nanti dihidupkan kembali di akhirat. Dalam proses penciptaan dan perjalanan hidup manusia, Allah menggunakan dua kata penghubung. Yang satu menggunakan kata tsumma, biasanya diterjemahkan kemudian. Yang kedua menggunakan kata fa, yang biasa diterjemahkan lalu. Bedanya kalau tsumma, antara kejadian satu dengan berikutnya itu ada jeda waktu. Jeda waktunya itu bisa sebentar, bisa lama. Nah, sedangkan kalau menggunakan kata fa itu biasanya langsung dari satu kejadian atau dari satu fase ke fase berikutnya, itu secara langsung. Ayat 12 Allah berfirman dengan menggunakan kata walaqad, dan sungguh-sungguh dan benar-benar, menunjukkan betapa pentingnya, betapa kejadian itu sungguh-sungguh. Gunakan lamnya lam takhid, sungguh-sungguh masih pakai kata qad, walaqad, benar-benar sungguh-sungguh. Khalaqnal insan, kami Allah menciptakan manusia min sulalah, dari saripati, min tin, tanah. Dan sungguh kami Allah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfah, dari asal usul saripati tanah, itu tanah bumi, Allah menurunkan air hujan, kemudian tumbuh berbagai macam tanaman, buah-buahan. Dari hasil bumi manusia makan hasil bumi, sayur mayur, buah-buahan, nasi dan seterusnya. Dan juga dari berbagai macam jenis daging. Adanya air hujan, kemudian kecukupan kebutuhan air, binatang ternak, hewan, ikan yang ada di kolam, di sungai, di laut, itu bisa berkembang biak. Dari berbagai macam jenis ikan dan daging, itu sebagian dimakan oleh manusia. Kemudian dari berbagai macam jenis makanan tadi yang dimakan, itu menghasilkan nutfah. Maka di situ Allah gunakan kata tsumma, karena dari saripati tanah itu menumbuhkan berbagai macam tanaman, tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadikan hewan ternak, binatang ternak, ikan dan seterusnya, itu mengalami kehidupan. Sebagian dimakan oleh manusia menjadi gizi. Sari makanan itu kemudian menghasilkan nutfah. Kemudian dari nutfah itu Allah letakkan setelah ketemu ovum fi qararim makin, disimpan dalam tempat yang sangat kokoh. Fi qararim makin, yang sangat kokoh, dilindungi oleh 3 lapis. 3 lapis itu berada di rahim. Kemudian ada di rahim, ada selaput seperti ari yang sangat tipis tapi melindungi, kuat. Itu tersimpan di dalam perut. Jadi ada 3 lapis. Itu fi qararin makin. Itu yang normal pada kebanyakan janin. Tapi kalau misalnya ada sebagian kecil
mungkin sekitar 5%. Yang itu tidak normal, misalnya itu seharusnya fi qororim makin, simpan di rahim yang sangat kuat, tapi ada yang seringkali rahimnya tidak begitu kuat. Kalau misalnya tidak hati-hati dalam bergerak atau melakukan sesuatu, itu bisa terjadi gangguan yang besar, itu sampai terjadi keguguran. Misalnya gangguannya tidak seberapa, itu nanti misalnya terasa sakit itu, terus dibawa ke dokter, mungkin dikasih obat apa, itu bisa menguatkan kembali. Tapi sebetulnya yang tidak normal itu hanya sekitar 5%. Jadi relatif kecil. Jadi ini dari ayat 12 ke ayat 13. Dari nutfah, dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah itu menjadi nutfah, itu mengalami proses panjang dan lama. Itu pun kalau terjadi pembuahan antara nutfah dengan ovum. Yang terjadi pun tidak setiap terjadi itu terjadi janin, karena dari berjuta-juta itu berlomba, itu yang mencapai, yang menemukan itu hanya 1 atau 2. Kalau 1 normal berarti anak tunggal. Kalau terjadi 2 itu berlomba-lomba bersamaan 2. Tapi misalnya pernah terjadi di dunia lebih dari itu, mungkin malah terjadi sampai 10 misalnya. Itu betul-betul di luar di luar adabnya, kebiasaan. Oke, kemudian tsumma khalaqnal nutfah 'alaqah. Nah, setelah dari nutfah, kemudian Allah jadikan menjadi alaqah. Dari nutfah menjadi alaqah, dari nutfah menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Kemudian dari segumpal darah Allah jadikan menjadi daging. Peristiwa dari nutfah menjadi daging, Allah menggunakan kata fa, karena sebelum itu jaraknya enggak lama. Berbeda dari sari makanan dari tanah kemudian menjadi nutfah, dari nutfah kemudian menjadi segumpal darah, itu perlu waktu lama. Itu kalau terjadi pembuahan, itu pun belum tentu langsung jadi. Banyak yang tidak jadi. Tapi kalau sudah dari pembuahan, yang nutfah kemudian menjadi alaqah, itu relatif cepat. Wa khalaqnal mudghata idhoman fakasawnal idhom. Nah, kemudian dari segumpal daging itu Allah jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Di situ juga Allah gunakan fa, karena kejadian dari nutfah alami pembuahan jadi segumpal darah menjadi daging, kemudian dibungkus dengan daging, itu berjalan relatif beriringan dan cepat. Maka Allah menggunakan kata fa. Fa khalaqnal mudghata idhoman fakasawnal idhomal lahma. Jadi tulang belulang kemudian dibungkus dengan lahma, dengan daging.
Nah kemudian setelah tulang dibungkus dengan daging itu perlu waktu ya itu 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Maka Allah berkata tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Karena Allah menggunakan tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Tadi dari nutfah, dari segumpal darah, jadi daging, dari tulang dibungkus dengan daging, itu kemudian jadi bentuk anak, di janin, di rahim jadi bentuk anak. Kemudian setelah usia 4 bulan ditiupkan ruh. Orang mengalami proses sampai lebih dari 6 bulan, minimal 6 bulan, itu sudah relatif lengkap. Setelah 6 bulan jadi 9 bulan, itu proses untuk penyempurnaan janin. Makanya di situ karena agak lama Allah menggunakan kata tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Ya, dari tulang yang dibungkus dengan daging, kemudian Allah jadikan, Allah ciptakan menjadi janin, menjadi bayi. Nah, misalnya setelah 6 bulan terjadi problem di rahimnya, kandungannya itu, kalau kemudian dilakukan sesar, itu bisa bertahan hidup walaupun masih harus ekstra hati-hati. Tapi kalau sudah lebih dari 7 bulan, 8 bulan, ya sudah relatif sempurna. Nah ini tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang tekuni di bidang kedokteran relatif paham, jauh lebih paham. Saya membaca buku-buku terkait dengan ayat-ayat ini, memang dijelaskan relatif detail. Cuma saya berusaha menyampaikannya ya esensinya, intinya, supaya lebih jelas maksud dari ayat-ayat ini. Nah, tsumma ansa'nahu khalqan akhar itu setelah 4 bulan Allah meniupkan ruh, kemudian pertumbuhan menjadi dan sempurna setelah 6 bulan. Kemudian setelah kurang lebih 9 bulan 10 hari itu sudah betul-betul sempurna sebagai janin di rahim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah ini Allah Maha Suci, Allah sebaik-baik pencipta atau pencipta yang paling baik, paling sempurna. Ahsanul khaliqin. Khaliqin, khaliq itu pencipta, itu Allah. Seluruh ciptaan Allah namanya makhluk. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari segi ketauhidan, akidah, aqaid, keimanan, yang ada itu hanya ada 2. Yang satu namanya khaliq, itu esa, tunggal, Allah semata. Siwahu, selain Allah, semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Nah, dari seluruh makhluk hidup ini yang paling sempurna, paling baik itu manusia. Makanya manusia itu sama sekali tidak dibetulkan menjadikan makhluk selain manusia ditempatkan yang lebih terhormat dari manusia.
itu nanti kalau menempatkan makhluk selain manusia, ditempatkan lebih tinggi dari manusia, itu cenderung untuk musyrik atau syirik. Begitu merasa bahwa di pohon yang besar itu ada yang jaga, lebih berkuasa dari manusia, itu sudah mulai nggak beres akidah. Begitu kalau lewat situ, itu naik mobil harus menghidupkan klaksonnya, ting ting ting. Itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit akidahnya itu nggak murni, ya kan? Apalagi kalau jalannya itu jam 1 malam atau setengah 2 malam, terus agak belok sendiri sedikit, terus rada merinding juga. Nah itu sebenarnya akidahnya nggak begitu jernih, nggak murni. Nah sebetulnya apa tengah malam atau siang hari itu dari segi akidahnya ketotan ya sama saja sih. Cuma itu karena terbentuk perasaan manusia yang berjalan turun temurun. Kemudian misalnya melihat itu ada gunung Merapi yang kemudian kelihatan punya kekuatan luar biasa. Gunung Merapi kalau meletus dahsyat itu sampai antar benua. Di Sumatera ada danau yang sangat besar, nama danau apa? Danau Toba itu karena sejarah itu gunung berapi, meledak sampai ledakannya itu sampai kutub utara. Bekas ledakannya kemudian jadi danau. Nah itu kalau diteliti melalui orang yang menekuni bidang itu akan ketemu. Jadi misalnya yang dekat ini Gunung Merapi, kalau ngomongnya Danau Toba peristiwanya sudah sangat lama, menjauh melacaknya agak sulit kecuali yang menekuni bidang itu. Tapi kalau ahli itu kan jenis tanah yang ada di dekat Toba itu, kemudian tanah yang di kutub utara atau selatan diteliti. Oh ini ada kesamaannya. Oh berarti dulu meletus sampai di sini. Itu yang menekuni bidang itu. Kalau saya nggak menekuni bidang, cuma membaca, jadi ngerti dikit-dikit. Tapi misalnya Gunung Merapi, itu kalau kita nggak betul-betul kuat akidah kita, ketahuan kita, seakan-akan Merapi itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian muncul rasa perasaan menganggap itu punya kekuatan yang dahsyat. Kemudian dipertuhankan, dibuat ini itu seterusnya. Ini kalau nggak betul-betul paham Quran, itu bisa menyebabkan keyakinan yang aneh-aneh. Padahal itu makhluk ciptaan Allah ditakdirkan seperti itu, dan itu sepenuhnya itu disediakan oleh Allah untuk manusia, ya kan? Coba kalau nggak ada gunung berapi, itu mau bangun materialnya dari mana? Bumi jadi tidak subur, ya kan? Jadi ada gunung Merapi itu banyak manfaatnya. Dulu sekitar tahun 2000 berapa? Mungkin 2012 atau 13, nyusuri perjalanan dari bandara di Medan sampai ke kota Cani, ya, jalan darat, dan jalannya masih sangat sulit. Banyak jalan yang terputus karena longsor.
nyusuri perbukitan itu perlu 12 jam melihat. Nah, jadi ternyata itu gunung meletus itu selain di daerah perbukitan itu banyak sekali tanaman bunga-bunga yang luar biasa hebatnya, subur, luar biasa tanahnya. Ditanam buah-buahan, sayur-sayur, bunga-bunga, segala macam bunga itu indahnya luar biasa. Itu betul-betul karunia Allah yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak menyadari, nggak membawa itu seluruhnya makhluk ciptaan Allah disediakan untuk manusia, itu nanti bisa mempertuhankan gunung, ya kan? Itu bedanya yang memahami tuntunan ketaatan Al-Quran dengan yang lain. Itu nanti misalnya dari gunung lihat apa? Misalnya ke laut atau ke sungai yang terjadi banjir air bah atau terjadi tsunami yang besar seperti tsunami yang terjadi di Aceh atau tsunami yang terjadi di Jepang, atau kalau lebih besar lagi pada zamannya Nabi Nuh gitu kan, itu kan sampai menenggelamkan seluruhnya kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh dan orang-orang yang mukmin. Yang selebihnya habis semua. Itu kejadian tsunami di Aceh, itu menyadarkan orang menjadi bersatu kembali. Raka kepengen Aceh merdeka gara-gara ada tsunami. Nah, Jepang itu dengan ada tsunami yang melanda dengan dahsyat, itu bangsa itu menjadi bangsa yang sangat cerdas, yang sangat siap menghadapi alam ini. Ya. Bagaimana kalau terjadi gempa, terjadi tsunami, relatif siap mereka. Berbeda dengan bangsa yang di negaranya itu ya, dengan kultur geografinya itu tidak ada gunung berapi, kemudian tidak punya laut lepas, nggak punya pantai, gitu kan? Itu relatif nggak terjadi, cuma daerahnya nggak subur, atau mungkin negaranya kecil, gitu kan? Nggak punya sumber daya alam yang melimpah. Jadi semuanya ini sebetulnya itu Allah ciptakan untuk manusia. Maka jangan sampai dengan Allah menjadikan seluruh alam semesta Allah bersedia untuk manusia, tapi manusia malah menjadikan sekutu-sekutu dari Allah. Sekali lagi, ini tadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kenapa di sini Allah gunakan kata fa, bukan tsumma? Karena sebetulnya memahasucikan Allah itu satu rangkaian dengan janin yang ada di rahim. Ketika ditiupkan roh, kemudian setiap janin ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Si janin yang di rahim jawab, qalu bala syahid. Mereka jawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi langsung, maka di situ fatabarakallah, maka memahasucikan Allah dari seluruh kemusyrikan. Allah Maha Suci dari seluruh kesirikan. Tapi anehnya, ketika sudah di dunia, sudah hidup lama, seringkali lupa, nggak ingat. Ditanya, kamu dulu melakukan persaksian kepada Allah nggak ketika di rahim?
nggak ingat tuh gitu. Loh, makanya kalau nggak ingat, Al-Quran ingatkan. Sebetulnya kamu dulu sudah membuat perjanjian persaksian dengan Allah, walaupun kamu lupa. Memang ya manusia itu banyak lupa. Yang mengingatkan Quran. Makanya orang hidup kok nggak memahami Quran, itu lupane kebablasan. Nek lupane kebablasan tidak bisa memurnikan ketauhidan, keimanan, mengesahkan Allah. Itu bisa fatal semuanya. Seluruh perbuat baiknya itu menjadi habito, menjadi sia-sia. Tidak ada nilai pahalanya. Nah, sekali lagi di situ menggunakan fatabarakallah, maka maha sucilah Allah, ahsanul khaliqin. Allah pencipta yang paling baik. Summa innakum ba'da dzalika la mayyitun. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu betul-betul akan menjadi mayit, betul-betul akan mati. Jadi setelah dulunya hidup, lamanya relatif berbeda-beda. Ada yang baru berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Ada yang sampai 100 tahun lebih. Tapi itu kepastian lama itu. Pakai la takkid, lama itu. Ya benar-benar akan mati. Itu kepastian bagi orang yang meyakini kebenaran Quran. Dan kenapa di awal ayat ini Allah menggunakan kata summa? Ya karena di dunia ini memang relatif berbeda-beda. Yang rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Maka Allah menggunakan kata summa. Nah, seandainya kita itu betul-betul meyakini ayat-ayat ini, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Sebetulnya kita itu kepastian datangnya ajal itu pasti. Makanya jangan sekali-kali lupa menyiapkannya. Nah, dengan kemastian pakai lama itu, betul-betul benar-benar akan mati, menjadi mayit. Maka orang boleh mencalonkan calon presiden, calon raja, calon menteri, calon dirut BUMN, ya, calon sekretaris PBB, calon ketua Mahkamah Keadilan Internasional, calon dirut BI. Semuanya boleh saja, tapi yang pasti calon jenazah. Iya kan? Itu yang pasti. Cuma masalahnya orang seringkali lupa pada yang pasti. Walaupun sudah pasti tapi sering lupa. Itu pentingnya memahami Quran itu sepanjang hayat. Kalau orang belajar pendidikan untuk menyiapkan kehidupan duniawi, itu mungkin cukup sampai doktor, dikembangkan cukup sampai profesor. Tapi untuk persiapan akhirat itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai meninggal, sampai di kubur. Nggak pernah ada istilah selesai. Memahami Quran nggak selesai itu ketika ajal datang. Kita belum datang itu belum selesai. Kalau orang Quran buat program instan, pendek-pendek, cepat-cepat,
itu silakan saja buat program, tetapi bukan berarti selesai program itu sudah selesai, belum. Selesainya itu ketika sudah jadi mayit, ya kan? Nanti begitu diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampun kapundhut dinso kanthi tenang, niki gitu kan? Nah itu baru berhenti. Jadi sebelum ajal datang masih belum berhenti. Kemudian ayat 16, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Nah, ini kenapa gunakan kata tsumma? Tadi yang ayat 15 juga tsumma. Karena antara mulai lahir ke alam dunia sampai mati itu waktunya relatif lama dibandingkan dengan yang sebelumnya di alam rahim. Ketika di alam kubur dengan dibangkitkan kembali pada yaumil ba'ats, itu menurut perhitungan kita jauh lebih lama. Ada yang di alam kubur itu bisa beratus-ratus ribu tahun, bisa jadi jutaan tahun, sampai yub'atsun dibangkitkan kembali yaumil ba'ats, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian terus mengalami alam kekekalan di surga atau di neraka. Jadi tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi perjalanan ini tadi, manusia yang semula dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, menjadi segumpal darah, menjadi daging, menjadi tulang, dibungkus dengan daging. Kemudian setelah genap 4 bulan lebih Allah meniupkan roh. Kemudian ada perjanjian mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian lahir ke alam dunia ini, terus hidup di dunia ini. Setelah itu kemudian meninggal, dikubur, itu nanti dibangkitkan kembali semua. Itu yang namanya tub'atsun pada yaumil ba'ats, dihidupkan lagi semuanya. Ya, perjalanan hidup pada seperti ini dijelaskan berulang-ulang di sekian banyak tempat di Al-Quran ini untuk memastikan supaya kita betul-betul yakin. Jangan hanya karena ada libur Nataru kemudian lupa. Kalau kita besok lama itu dan besok kita tub'atsun, jangan sampai lupa. Ya berlibur boleh ya sekedarnya, ya, untuk melihat betapa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, untuk melihat berbagai macam kehebatan ciptaan Allah ini di alam semesta ini. Silahkan, tapi semuanya dalam rangka menyiapkan lama itu betul-betul akan menjadi mayit. Terus saat itu pasti dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan selama hidup kita di dunia ini. Makanya syukur sudah pergi kemanapun itu, ingatlah Baitullah, ingatlah masjid, tempat-tempat ibadah masjid yang mungkin paling mengesan bukan hanya dari fisik bangunannya, tapi tanya apa kegiatannya. Karena masjid zaman Rasulullah itu yang hebat bukan bangunannya, yang hebat itu kegiatan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Tempat untuk mengatur seluruh kehidupan itu di Masjid Nabawi.
Tapi orang sekarang seringkali lupa yang dibesar-besarkan bangunan fisiknya, tapi bukan bagaimana bangunan jasmani rohani pada jamaahnya. Padahal yang menyelamatkan besok itu pada yang namanya hari kebangkitan, Yaumil Ba'ats. Yang betul-betul menyelamatkan kita itu bukan bangunan fisik masjidnya, tapi yang terbesar itu bagaimana membangun jamaahnya, betul-betul memahami tuntunan Allah dan Rasul apa tidak, betul-betul berbuat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul apa tidak. Orang seringkali kalau sudah selesai bangun fisiknya dianggap rampung. Padahal rampung itu hanya sarana fisiknya. Bagaimana dengan isinya? Itu yang selamanya dipikir. Kalau bangun fisiknya dilakukan analisis lebih mudah. Oh, ini jamaahnya kelihatannya penambahnya setiap tahun berapa persen? Oh, sekian persen. Oh, berarti setiap mungkin 5 tahun, 10 tahun kita harus menambah perluasan masjidnya sekian persen. Itu mudah dianalisis. Tapi untuk bagaimana menjamin seluruh jamaah masjid itu dipastikan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu yang lebih sulit, harus betul-betul dipersiapkan. Ya sama, saya sudah sering berkali nyampaikan, kalau pergi kemana-mana itu selain Baitullah, selain masjid, coba dikunjungi tempat-tempat pendidikan, khususnya pendidikan Islam, mulai dari playgroup TK sampai perguruan tinggi sampai program pokok. Itu tempat didiknya seperti apa? Seperti apa proses pendidikannya? Ada pendidikan yang terkait dengan memahami ngamalkan Quran atau tidak? Contoh namanya hebat sekali, pakai nama Islam, tapi di dalamnya tidak memahami Quran sebagai keimanan, sebagai ibadah, sebagai akhlak. Cuma sekedar memahami Islam sebagai profesi atau karir, sekedar sebagai pekerjaan. Repot kan? Sampai 70 tahun bekerja di lembaga pendidikan Islam, ternyata bukan menyiapkan diri untuk ke depan akhirat, tapi sekedar memenuhi pekerjaan sebagai profesi, sebagai karir. Makanya kalau diajak memahami Quran secara kafah nggak mau. Kenapa? Merasa sudah cukup untuk bekerja. Yang penting memenuhi pekerjaan, berjalan tiap bulan terima gaji, udah selesai urusan. Lo kok sesimpel itu memahami Quran? Padahal seharusnya yang pokok itu menjadikan Quran Sunnah sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Bahwa sebagian itu nanti disampaikan kepada mahasiswanya, kepada subjek didiknya, kepada murid-muridnya. Itu dalam rangka itu mesti. Nanti itu ada juga ujian disertasi yang tentang lembaga pendidikan Islam yang relatif booming di Indonesia setelah reformasi 97. Lembaga pendidikan yang menjadi terus saya baca, saya cermati, ada enggak
yang betul-betul punya program untuk memahami Quran dan mengamalkannya. Rata-rata enggak ada. Sebagian besar itu untuk membaca dan menghafal, berhenti di situ. Terus nanti untuk cari beasiswa. Nanti kalau muridnya itu lulus bisa hafal sekian juz, nanti lamar studi lanjut dapat beasiswa. Atau untuk musabaqah. Itu rata-rata seperti itu. Padahal Allah ngutus Nabi, Allah ngutus Rasul dengan diturunkan wahyu sebagai mukjizat. Itu untuk mengatur kehidupan ini, bukan sekedar untuk musabaqah, bukan sekedar biar pialanya memenuhi almari di kampusnya. Begitu ada studi banding, almarinya penuh piala-piala itu, wah, itu lembaga yang bergengsi. Mestinya bukan sekedar seperti itu. Nanti begitu ada studi banding atau dibuat profilnya, lulusan ini masuk ke lembaga yang tinggi ini karena apa? Karena beasiswa hafal sekian juz Al-Quran. Ya itu sangat baik, tapi jangan hanya berhenti di situ. Harus paham apa isi yang dibaca, relevan dan isi apa yang dibaca, terus dijadikan sebagai pedoman hidup sampai nanti ajal datang. Mestinya seperti itu kan. Nah, ketika lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian Baitullah, masjid-masjid isinya tidak arah begitu, sebetulnya yang paling rugi siapa? Yang paling rugi ya masyarakat. Mengharapkan kalau putra-putrinya sudah di lembaga pendidikan Islam sudah merasa aman, kalau sudah ikut ke masjid aman, tapi ternyata isinya belum sepenuhnya. Nah, ini saya kira hal yang sangat mendasar. Sudah suruh belum? 5 menit. Ya. Jadi coba sekarang setiap kita membaca, memahami Quran, coba betul-betul kita cermati, betul-betul kita pahami. Ini sebetulnya apa pelajaran bagi kita? Apa maknanya bagi kehidupan kita? Supaya terus-menerus bisa memperkuat keimanan kita, supaya betul terus-menerus memurnikan akidah kita, betul-betul ketauhidan kita, akidah kita itu terjamin. Kalau itu nanti nggak bisa dipastikan, nggak terjamin, semuanya jadi nggak bermakna. Sudah bekerja dari kecil, ibaratnya kerja sampai larut malam, kerja sampai pindah-pindah kota, bahkan pindah negara, kadang sampai berhari-hari, bermalam-malam di perjalanan, kadang-kadang sampai menanti di bandara malam hari sampai 6 jam karena penerbangan berikutnya setelah tengah malam gitu kan. Itu semua kalau nggak kita niatkan, nggak kita persiapkan untuk menyiapkan di akhiratnya, itu nanti kita hanya dapatnya pada umumnya, hanya dunia. Sampai ada yang merantau demikian rupa dari daerah asalnya, dari lahir di suatu daerah mana, merantau kemana, mana, terus merantau keliling gitu kan. Nanti begitu sudah menjelang pensiun, balik lagi ke dekat daerah asal. Itu coba kita maknai dalam bangga memaknai untuk persiapan di dunia dan di akhiratnya. Kalau di dunia ini sudah sangat mudah, sangat kasat mata, tapi untuk akhiratnya itu sudah betul-betul maksimal. Jangan sampai
kita nanti menyesal gara-gara kita tidak maksimal menyiapkan. Dari Sabtu pagi setelah dari sini mengisi di Karangkaji, banyak ibu-ibu begitu ngisi 1 jam lebih sedikit, mau segera saya akhiri acara berikutnya, banyak yang angkat tangan usul. Selama hidup saya itu baru sekarang dengar pengajian sampai merinding, nanti gimana di akhiratnya. Padahal udah pengajian terus. Banyak ibu yang usianya sudah 70 tahun terus bilang, gimana ya caranya supaya kami semua ini bisa memahami Quran. Itu ada yang minta malam Jumat. Saya bilang malam Jumat itu sudah ada jadwal. Maghrib di masjid Baitur Rahman Bayin, Isya di Komportan. Jadi kalau mau ya di waktu yang masih memungkinkan. Setelah itu masih yang beli BA lagi. Pak, kami harus dibersamai waktunya. Ya, tapi jangan yang bersamaan. Yang lebih duluan ini tidak boleh dilepas begitu saja. Ternyata walaupun sudah pengajian berpuluh-puluh tahun sampai usia 70 tahun itu memahami Quran berbeda. Ada juga yang minta itu di agrowisata Amanah yang tempat kita dulu ke sana, Pak Sirko. Mintanya apa? Kami sore setelah sholat asar. Waduh, itu ya bisa geger nanti. Terus udah kalau nggak bisa Jumat sore setelah sholat asar, ya sama saja. Tapi waktu nggak ketemu saya bilang, mau nggak pagi setelah sholat subuh? Kalau mau itu nanti kita deal. Jadi nanti di sini diganti oleh Ustaz Sumatyo siapa? Tapi bisa berangkat ke sana pada jam 2 atau setengah 3. Mau ke jalan, kalau enggak mengutamakan dan istiqomah. Kelihatannya setelah mereka musyawarah tampaknya deal. Jadi harus itu ke agrowisata. Bapak Ibu yang ingin menikmati lagi tempatnya Pak Sri Pomo bisa juga bersama. Ada 1-2 barangkali. Tapi ini memang proses consciousness, proses bagaimana menyadari mana hidup ini perlu begitu. Apalagi usia-usia surga ini. Jadi surga itu yang kesempatan surga memang umur-umur kita ini gitu. Nggak bisa mundur-mundur lagi. Ini Bapak Ibu, kalau kita menjelaskannya agak mendalam sedikit memang perlu waktu. Tapi tambahan ayatnya agak lambat sedikit. Tapi insya Allah pemahamannya lebih mendalam. Sampai ayat 16. Di malam maghrib jadwalnya di Masjid Utuwa. Masjidnya Pak Haji Bukhari, yang ketua pimpinan cabang. Masjid Utuwa itu masjidnya Pak Haji Bukhari, yang ketua pimpinan cabang sekian periode di utara Proliman Bogor. Itu namanya Masjid Utuwa. Makanya kenali nama masjidnya. Ini disebut nama masjidnya ngendito. Ini disebut Keniten. Oh, Keniten. Lebih kenal nama tempatnya daripada nama masjidnya. Buat tadi disebut Keniten. Lihat namanya Masjid Utuwa. Masjidnya namanya bersama-sama. Iya. Jangan Bapak Ibu nanti yang menyempatkan di tengah-tengah kesibukan liburan anak cucu sama gateng, tapi tetap memahami Quran, maghrib bisa bersama di sana. Nanti Isya insya Allah di Masjid Al-Mubarak. Kalau Mubarak sudah familiar ya, begitu sebut sudah nyambung gitu. Ya memang nama-nama masjid ya perlu kita. Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini, semoga bisa menambah kesadaran kita untuk menyiapkan kehidupan yang kekal selama-lamanya di alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan Fatihah majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.